Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks dan tata nama senyawa kimia. Kita perhatikan dulu. Berikut ini adalah gambar apel dan paku yang berkarat. Teman-teman pernah memperhatikan tidak? Apel yang sudah kita kupas, kita biarkan di dalam udara terbuka, maka biasanya lama-kelamaan dia akan berubah menjadi berwarna kecoklatan. Begitu juga dengan paku yang berkarat. Nah, warna kecoklatan yang terjadi di dalam apel dan paku berkarat ini karena adanya reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini termasuk pada reaksi redoks. Untuk selanjutnya, mari kita simak. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks ini sebetulnya gabungan dari kata reduksi dan oksidasi, di mana suatu reaksi kita katakan sebagai reaksi redoks jika di dalam reaksi tersebut terdapat reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, ada 3 konsep yang dipakai untuk mengkaji pengertian reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Yang pertama, kita perhatikan, yang pertama adalah redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan oksigen. Kemudian yang kedua adalah redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron, dan yang ketiga adalah redoks yang berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama kita bahas redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan oksigen. Di dalam konsep ini, oksidasi adalah penggabungan oksigen dengan unsur atau senyawa. Sedangkan reduksi ini adalah pelepasan oksigen dari senyawanya. Sebagai contohnya adalah reaksi penggabungan antara magnesium dan oksigen, di mana pada penggabungan magnesium dan oksigen akan diperoleh senyawa yaitu MgO atau magnesium oksida. Kemudian contoh yang kedua adalah reaksi penggabungan antara karbon dan oksigen, di mana akan dihasilkan senyawa karbon dioksida. Sedangkan zat yang memberi oksigen pada reaksi oksidasi ini kita sebut sebagai oksidator. Kemudian contoh berikutnya adalah reaksi reduksi, yaitu pelepasan oksigen dari senyawanya. Sebagai contohnya, di sini kita ambil reaksi pelepasan oksigen dari CuO, di mana akan dihasilkan atom Cu dan gas O2 atau gas oksigen. Kemudian contoh yang kedua adalah reaksi pelepasan oksigen dari PbO2 yang akan dihasilkan senyawa PbO dan gas oksigen, di mana zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi kita sebut sebagai reduktor. Selanjutnya yang kedua adalah konsep redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Pada konsep ini, suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi oksidasi jika mengalami pelepasan elektron, sedangkan zat yang mengalami oksidasi kita sebut sebagai reduktor. Kemudian untuk reaksi reduksinya adalah reaksi di mana pada reaksi tersebut mengalami penerimaan elektron, sedangkan zat yang mengalami reduksi kita sebut sebagai oksidator. Sebagai contohnya adalah reaksi antara Na dan Cl2 yang akan membentuk NaCl atau garam dapur. Pada contoh reaksi ini, Na berubah menjadi Na+ dan melepaskan 1 elektron. Sedangkan pada reaksi reduksi Cl, dia menangkap 1 elektron sehingga berubah menjadi ion Cl-, di mana pada reaksi ini
Na mengalami oksidasi, jadi Na bertindak sebagai reduktor. Sedangkan pada Cl2, dia yang mengalami reduksi, sehingga Cl2 bertindak sebagai oksidator. Konsep redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Di mana pada konsep ini reaksi dikatakan sebagai oksidasi jika reaksinya mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan suatu reaksi dikatakan reduksi jika dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Adapun zat yang menyebabkan terjadinya oksidasi, dia dikatakan sebagai oksidator, dan zat yang menyebabkan terjadinya reduksi, dia dikatakan sebagai reduktor. Berikut adalah contoh reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita perhatikan. Di sini terdapat ion Cu2+ ditambah dengan atom Al atau aluminium yang akan berubah atau menghasilkan Cu dalam bentuk logam dan ditambah dengan ion Al3 positif. Perubahan bilangan oksidasi terjadi pada Cu2+ yang awalnya mempunyai bilangan oksidasi 2 positif berubah menjadi Cu yang mempunyai bilangan oksidasi 0. Kemudian pada Al yang awalnya mempunyai bilangan oksidasi 0 kemudian berubah menjadi Al3+ yang mempunyai bilangan oksidasi 3 positif. Sehingga di sini Cu2+ mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga reaksinya kita katakan sebagai reaksi reduksi. Dan pada Al di mana dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu dari 0 berubah menjadi 3 positif, sehingga reaksi ini kita katakan sebagai reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kita lanjutkan aturan penentuan bilangan oksidasi. Ada 7 aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan suatu unsur bebas adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi oksigen pada umumnya adalah -2. Kemudian bilangan oksidasi untuk hidrogen pada umumnya adalah +1. Kemudian bilangan oksidasi senyawa total adalah sama dengan muatan senyawa tersebut. Kemudian untuk bilangan oksidasi molekul netral total adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi untuk unsur halogen, untuk bilangan oksidasi fluor sama dengan 0 sampai dengan -1. Kemudian untuk brom dari 0 sampai dengan +7, dan bilangan oksidasi iod dari 0 sampai dengan +7. Kemudian untuk bilangan unsur logam, bilangan unsur logam 1A dan 2A adalah positif sesuai dengan golongannya. Bilangan oksidasi unsur 1A sama dengan +1, dan bilangan oksidasi unsur golongan 2A adalah +2. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Jika ada soal, tentukan bilangan oksidasi S dalam SO3. Maka kita jawab, di mana tadi pada aturan menentukan bilangan oksidasi, kita mempunyai aturan bahwa jumlah total bilangan oksidasi dari senyawa adalah 0. Di mana di sini adalah senyawanya adalah SO3, sehingga di sini total bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi O adalah -2, sehingga bisa kita hitung bahwa bilangan oksidasi S ditambah dengan 3 kali bilangan oksidasi O, karena di sini atom O-nya ada 3,
sama dengan 0, sehingga bilangan oksidasi S ditambah 3 kali minus 2 sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi S ditambah dengan minus 6 sama dengan 0, sehingga bilangan oksidasi S sama dengan 0 ditambah dengan 6. Dan akhirnya bilangan oksidasi S kita dapatkan positif 6. Jadi bilangan oksidasi S di dalam SO3 adalah 6. Kemudian contoh soal berikutnya. Tentukan apakah reaksi berikut ini termasuk pada reaksi redoks. Di sini kita lihat persamaan reaksinya adalah CuO ditambah dengan H2 yang menghasilkan Cu ditambah dengan H2O. Langkah yang pertama kita tentukan dulu masing-masing bilangan oksidasi dari unsur-unsur penyusun yang terlibat di dalam persamaan reaksi. Di mana O, karena kita mempunyai aturan, dia mempunyai bilangan oksidasi minus 2, sehingga Cu mempunyai bilangan oksidasi positif 2. Kemudian karena H2 merupakan unsur bebas, sehingga dia mempunyai bilangan oksidasi 0. Kemudian pada produknya terdapat Cu yang juga merupakan unsur bebas, dia mempunyai bilangan oksidasi 0, dan oksigen pada H2O dia mempunyai bilangan oksidasi minus 2. Sehingga H pada H2O dia mempunyai bilangan oksidasi positif 1. Jika kita bandingkan antara Cu pada reaktan dan Cu pada produk, terjadi perubahan bilangan oksidasi, yaitu dari positif 2 menjadi 0, sehingga pada Cu dia mengalami reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kemudian pada hidrogen, pada reaktan, hidrogen mempunyai bilangan oksidasi 0, sedangkan pada produk, hidrogen mempunyai bilangan oksidasi positif 1. Sehingga di sini hidrogen mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dan reaksi ini kita katakan sebagai reaksi oksidasi. Nah, karena di dalam persamaan reaksi ini terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, maka pada reaksi ini kita katakan termasuk pada reaksi redoks, karena di dalam reaksi tersebut terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Selesai, cukup di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video Bu Anti berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.